Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narina Cecilia dari kelas 2 CPIPG SD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia di SD tentang sastra anak. Di sini, karya sastra yang saya pilih adalah cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi yang dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh dan satu tema saja. Cerpen juga biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah dalam menulis cerpen? Yang pertama, dengan menentukan tema dan ide cerita. Pilihlah topik yang menarik seperti pengalaman yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui cerpen. Yang kedua, membuat karakter. Ciptakan karakter-karakter yang membangun keseluruhan jalannya cerita. Berikan nama, watak, dan juga latar belakang tokoh yang membuat mereka menarik dan mudah diingat. Yang ketiga, membuat alur dan plot cerita. Aturlah alur cerita dengan menggambarkan kejadian-kejadian penting yang terjadi. Yang keempat, mendeskripsikan suasana dalam cerpen. Deskripsikanlah latar belakang tempat dan suasana yang ada di dalam cerpen. Yang kelima adalah menentukan sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memposisikan diri dalam penulisan kisahnya. Dalam proses melahirkan suatu karya fiksi cerpen, sudut pandang digunakan dalam menampilkan penokohan dengan gaya yang diinginkan penulis. Yang keenam, swashooting dan revisi. Setelah menulis cerpen, baca kembali hasil karya tulis yang kamu perbaiki dan kesalahan Anda. Periksa tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat untuk memastikan cerpen kamu mudah dibaca dan dimengerti. Selanjutnya, saya akan memberitahu apa tema, alur, dan suasana yang saya pilih dalam cerpen yang saya buat. Dalam cerpen yang saya buat, tema yang saya ambil adalah tentang hubungan antara ibu dan anak. Alur yang saya ambil adalah alur maju, dan yang terakhir, suasana tempat yang saya pilih adalah di sekolah dan di rumah. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil cerpen yang saya buat. Cerpen yang saya buat berjudul Ais dan Kegigihannya. Suatu hari, pemandangan di suatu desa perdesaan yang masih asri, matahari yang selalu menyinari rumah warga yang dimana ada seorang gadis bernama Aisyah yang lebih sering dipanggil Ais selalu semangat membantu ibunya. Ia berjalan membuka pintu depan menuju motor ibunya. Satu persatu ia menata dagangan sayur di motor depan halaman rumah. "Nak, apakah semuanya sudah siap?" tanya sang ibu dengan lembut. "Sudah, Bu," jawab Ais. "Ya udah, Ibu berangkat kerja dulu ya. Ibu sudah siapkan sarapannya di meja," jawab sang ibu mengingatkan. "Ya Bu, hati-hati di jalan ya," respon Ais dengan mencium tangan ibunya. Seketika saat sarapan, Ais kepikiran ayahnya sebab sudah menyia-nyiakan keluarganya saat masih duduk di bangku SMP dan ayahnya lebih mementingkan keluarga barunya. Ia kasihan kepada ibunya menjadi tulang punggung keluarga. Air mata Ais pun jatuh membasahi pipinya. Andai ibu gak kenal ayah, pasti ibu gak sesusah ini, batin Ais sembari makan. Ais menangis sampai makanan ia habis. Tak sadar, ia terkejut melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6:30. Ais pun bergegas berangkat sekolah dengan naik sepeda yang ia gunakan sehari-hari. Sesampai di luar kelas, ia bertemu dengan bu guru yang bernama Bu Tia. Ia mau menemui Ais untuk menawarkan Ais untuk ikut berlomba melukis. "Ais, kamu kan bisa melukis, apakah mau saya daftarkan lomba?" tanya seorang guru kepada Ais. Bagaimana ya Bu? Tapi saya malu Bu, respon Ais dengan nada gugup. "Loh, gak apa-apa, nanti bimbing," kata seorang guru yang bernama Bu Tia. "Coba saya pikir-pikir dulu ya Bu," jawab Ais sedikit bingung. "Nanti kalau sudah fix, temui saya di ruang tunggu ya," jelas Bu Tia. "Iya Bu," jawab Ais. Ais pun masuk kelas dengan raut wajah bingung. Nina yang duduk di samping Ais menasihati Ais. Ia membujuk Ais agar ia mau mengikuti lomba melukis. Hingga akhirnya Ais menyetujui untuk ikut lomba tersebut. Nina tahu bahwa Ais mempunyai bakat dalam bidang seni.
Ia berharap suatu saat nanti Ais menjadi pelukis yang terkenal dan membanggakan ibunya. Ais pun mengetuk pintu ruang guru. Di sana ia langsung menemukan Mutia. Dia pun bicara bahwa ia siap mengikuti lomba melukis dan siap dibimbing hari ini juga. Mutia pun kagum dengan kegigihan Ais yang semangat. Ais pun mulai melukis dengan barang yang sudah disiapkan oleh Mutia. Sesampainya di rumah, Ais memberitahu kepada ibunya bahwa ia akan ikut lomba melukis mewakili sekolah. Ibu Ais pun terkejut dan senang melihat anak tunggalnya mengikuti lomba nasional. Ais tidak lupa meminta doa kepada ibunya agar ibunya mendoakan yang terbaik buat Ais. Bu Ais minta doa kepada ibu agar Ais suatu saat nanti bisa menjadi pelukis terkenal dan karya-karya Ais bisa dilihat di museum terkenal. Ucap Ais dengan meneteskan air mata. Pasti nak, pasti ibu akan selalu mendoakan anak ibu. Ibu ikut ya, ibu mau lihat Ais lomba melawan ribuan orang, kata ibu. Ais pun merespon dengan senyum tipis. Beberapa hari kemudian, lomba melukis dimulai, di mana Ais mendapatkan juara terbaik. Ibu Ais pun menangis melihat putri yang dirawat seorang diri menjadi sang juara. Ia pun bangga melihat kegigihan putrinya. Ais pun berjanji bahwa ia akan menekuni bakat melukis agar dia bisa menjadi seorang pelukis terkenal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.